Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eka Ramdhani. Saya berasal dari Universitas Bangka Belitung, prodi hukum dan jurusan hukum. Pada kesempatan kali ini saya mau mempresentasikan tentang hukum internasional, yaitu tentang daya ikat hukum internasional, aliran hukum monisme dan aliran hukum dualisme. Nah, sebelum itu kita ketahui dulu apa sih hukum monisme itu atau hukum dualisme itu. Pada kesempatan kali ini saya mau menjelaskan tentang monisme dulu. Aliran hukum monisme adalah pandangan bahwa realitas terdiri dari satu substansi tunggal, semua adalah satu. Sedangkan dualisme memandang realitas terdiri dari dua prinsip atau substansi dasar yang berbeda, seperti tubuh dan jiwa. Dalam hukum internasional, monisme menganggap hukum nasional dan internasional adalah satu kesatuan, sementara dualisme memandangnya sebagai dua sistem hukum terpisah. Nah, penjelasan teori monisme dan dualisme sebagai pisau analisis. Dalam kajian hukum internasional terdapat dua teori besar yang menjelaskan hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional, yaitu monisme dan dualisme. Kedua teori ini menjadi pisau analisis untuk melihat bagaimana suatu negara memperlakukan perjanjian internasional atau norma internasional dalam sistem hukumnya. Nah, aliran monisme berpendapat bahwa hukum internasional dan hukum nasional merupakan satu kesatuan sistem hukum. Artinya, keduanya tidak terpisah, melainkan berada dalam satu sistem yang sama. Dalam monisme ada dua varian. Yang pertama, monisme dengan primat hukum internasional. Hukum internasional lebih tinggi dari hukum nasional. Jika terjadi konflik antara hukum nasional dan hukum internasional, maka hukum internasional yang berlaku. Negara wajib menyesuaikan hukum nasionalnya agar selaras dengan hukum internasional. Tokoh yang sering dikaitkan dengan pandangan ini adalah Hans Kelsen. Yang kedua, monisme dengan primat hukum nasional. Pertama, hukum nasional lebih tinggi dari hukum internasional. Kedua, hukum internasional berlaku setelah diterima dan diserahkan dalam sistem nasional. Yang ketiga, jika terjadi konflik, hukum nasional dapat mengesampingkan hukum internasional. Nah, dalam sistem monisme, perjanjian internasional dapat langsung berlaku seperti executing tanpa perlu undang-undang khusus, tergantung sistem negaranya. Nah, yang B, aliran dualisme. Dualisme berpendapat bahwa hukum internasional dan hukum nasional adalah dua sistem hukum yang terpisah dan berbeda. Untuk ciri-ciri dualisme, yang pertama, hukum internasional tidak otomatis berlaku dalam hukum nasional. Kedua, perjanjian internasional harus diratifikasi dan diubah menjadi undang-undang nasional terlebih dahulu. Nah, ciri-ciri dualisme yaitu yang pertama, hukum internasional tidak otomatis berlaku dalam hukum nasional. Yang kedua, perjanjian internasional
harus diratifikasi dan diubah menjadi undang-undang nasional terlebih dahulu. Dan yang ketiga, jika belum ditransformasikan maka tidak dapat digunakan oleh hakim dalam pengadilan nasional. Tokoh yang sering dikaitkan dengan dualisme adalah Triple dan Anzilotti. Dalam teori ini, negara berdaulat penuh atas penerapan hukum internasional di dalam wilayahnya. Yang kedua, menggunakan teori sebagai pisau analisis untuk Indonesia. Sekarang kita gunakan teori di atas untuk menganalisis. Indonesia mengandung aliran monisme atau dualisme. Untuk menjawabnya, kita lihat praktik ketatanegaraan dan aturan hukum internasional. Yang pertama, dasar konstitusional. Pasal 11 Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa Presiden dengan persetujuan DPR membuat perjanjian internasional tertentu. Kemudian diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa perjanjian internasional tentu harus diratifikasi dengan undang-undang. Ada juga yang cukup dengan peraturan presiden. Artinya, perjanjian internasional tidak otomatis berlaku, tetapi harus melalui proses penegasan terlebih dahulu. Ini menunjukkan ciri dualisme. Yang kedua, praktik ratifikasi di Indonesia. Contoh, perjanjian HAM internasional seperti ICCPR dan ICE-SCR diratifikasi melalui undang-undang. Setelah diratifikasi, ketentuan baru dapat digunakan dalam sistem hukum nasional. Jika belum diratifikasi, maka hukum Indonesia tidak dapat langsung menggunakan perjanjian internasional tersebut sebagai dasar putusan. Ini kembali menunjukkan bahwa Indonesia tidak menganut monisme murni. Yang ketiga, apakah Indonesia dualisme murni? Tidak sepenuhnya. Jawabannya tidak sepenuhnya. Dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung kadang menggunakan prinsip-prinsip hukum internasional sebagai bahan pertimbangan. Indonesia juga mengakui hukum kebiasaan internasional dalam batas tertentu. Artinya, Indonesia tidak sepenuhnya kaku seperti dualisme klasik. Yang ketiga, kesimpulan analitis. Berdasarkan teori monisme dan dualisme sebagai pisau analisis, dapat disimpulkan yang pertama, Indonesia cenderung menganut aliran dualisme. Yang kedua, hukum internasional tidak otomatis berlaku di dalam negeri. Dan yang ketiga, perlu proses ratifikasi atau transformasi ke dalam hukum nasional. Dan yang keempat, namun Indonesia bukan dualisme murni karena dalam praktik tetap mempertimbangkan norma internasional, sehingga dapat dikatakan Indonesia menganut dualisme yang bersifat moderat atau tidak murni. Argumentasi akademik, jika dilihat dari teori kedaulatan negara, sistem Indonesia menempatkan hukum nasional sebagai instrumen utama pelaksanaan hukum internasional.
Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia menjaga prinsip kedaulatan tetapi tetap membuka diri terhadap perkembangan hukum internasional. Dengan demikian, secara teori dan praktik ketatanegaraan Indonesia lebih dekat kepada aliran dualisme dibandingkan monisme. Yang kedua, contoh kasus konkret di Indonesia. Berikut beberapa contoh kasus yang dijadikan analisis. Yang pertama, ratifikasi Kovenant Internasional Hak Sipil dan Politik ICCPR. Indonesia meratifikasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Undang-undang ini mengesahkan International Covenant on Civil and Political Rights ICCPR. Analisisnya, ICCPR tidak otomatis berlaku ketika Indonesia menjadi anggota PBB. Harus melalui ratifikasi dalam bentuk undang-undang. Setelah disahkan, barulah norma tersebut dapat dijadikan rujukan dalam sistem hukum nasional. Ini menunjukkan ciri-ciri dualisme karena perlu transformasi ke dalam hukum nasional. Ratifikasi Kovenant Ekonomi. Yang kedua itu contoh ratifikasi Kovenant Ekonomi Sosial dan Budaya ICE-SCR. Indonesia meratifikasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. Undang-undang ini mengesahkan International Covenant of Economic, Social and Cultural Rights. Analisisnya sama seperti ICCPR, ICE-SCR tidak otomatis berlaku. Butuh pengesahan melalui undang-undang. Ini kembali menegaskan Indonesia bukan negara monisme murni. Kasus yang ketiga yaitu kasus Konvensi Anti Penyiksaan CAT. Indonesia meratifikasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998. Undang-undang ini mengesahkan Convention Against Torture. Permasalahannya, walaupun sudah diratifikasi, Indonesia lama tidak memiliki undang-undang khusus tentang penyiksaan. Artinya, ratifikasi saja belum cukup, perlu peraturan pelaksana agar efektif. Ini menunjukkan bahwa praktiknya hukum internasional masih memerlukan pengaturan nasional agar benar-benar tidak diterapkan, agar benar-benar bisa diterapkan. Kasus perjanjian ekstradisi Indonesia Singapura. Perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura baru dapat berlaku setelah diratifikasi oleh DPR. Contohnya perjanjian ekstradisi Indonesia dan Singapura. Analisisnya, sebelum diratifikasi, perjanjian tersebut belum mempunyai kekuatan hukum mengikat di dalam negeri. Contoh kasus keempat yaitu kasus perjanjian ekstradisi Indonesia dan Singapura. Perjanjian ekstradisi Indonesia dan Singapura baru dapat berlaku setelah diratifikasi oleh DPR. Contoh perjanjian ekstradisi Indonesia dan Singapura. Analisisnya, sebelum diratifikasi, perjanjian tersebut belum mempunyai kekuatan hukum mengikat di dalam negeri. Ini jelas menunjukkan sistem transportasi ala dualisme. Nah, yang kelima, praktik Mahkamah Konstitusi MK. Dalam beberapa putusan, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menggunakan norma internasional sebagai pertimbangan hukum. Contohnya dalam perkara terkait hak
terkait hak asasi manusia. MK merujuk pada prinsip-prinsip ICCPR. Namun, MK tetap menjadikan Undang-Undang 1945 sebagai norma tertinggi. Ini menunjukkan Indonesia bukan dualisme kaku karena hukum internasional tetap dijadikan referensi. Analisis keseluruhannya dari contoh kasus di atas dapat disimpulkan. Yang pertama, Indonesia tidak menganut monisme murni dikarenakan perjanjian internasional tidak otomatis berlaku, harus melalui ratifikasi undang-undang atau perpres. Yang kedua, Indonesia cenderung menganut dualisme karena ada proses interpretasi hukum. DPR berperan dalam pengesahan. Dan yang ketiga, namun Indonesia bukan dualisme ekstrim karena pengadilan tetap mempertimbangkan norma internasional. Prinsip hukum internasional kadang dijadikan interpretasi konstitusional. Kesimpulannya, berdasarkan teori contoh di atas, Indonesia menganut aliran dualisme moderat, yaitu sistem yang memisahkan hukum internasional dan nasional, tetapi tetap membuka ruang bagi penggunaan norma internasional sebagai sumber interpretasi hukum. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan atau kata-kata yang salah. Saya Eka Ramdhani pamit mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.